Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh-Soleha kelas 5 Ibnu Rusyid. Apa kabarnya? Pada pertemuan pembelajaran kali ini di Mupel IPA, kita akan belajar tema 1, yaitu organ gerak Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menyebutkan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia dengan benar. Siswa dapat memberikan contoh hewan vertebrata dan avertebrata dengan benar. Siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia. Siswa dapat menuliskan macam-macam dan fungsi otot pada manusia dengan benar. Siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai kelainan pada tulang manusia dengan benar. Siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai kelainan pada otot manusia dengan benar. Dalil yang kita gunakan adalah surat Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Ciri khusus makhluk hidup salah satunya bergerak. Bergerak diartikan sebagai perpindahan posisi, sebagian atau seluruh bagian tubuh suatu makhluk hidup. Gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu dapat bergerak karena bantuan dari organ-organ gerak. Organ-organ gerak pada manusia dan hewan terdiri dari organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif berupa tulang dan organ gerak aktif berupa otot. Mengapa tulang disebut organ gerak pasif? Karena tulang tidak dapat melakukan gerakan tanpa adanya gerakan dari otot sebagai alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Pernahkah Anda ke kebun binatang atau mengamati hewan-hewan yang ada di sekitarmu? Terdapat beragam hewan yang hidup di bumi kita. Ada hewan yang hidup di darat, di air, dan di udara, bahkan ada yang hidup di dua alam. Umumnya, cara hewan bergerak dipengaruhi dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, seperti hewan berikut ini. Ya, ini adalah katak. Organ gerak katak adalah kaki depan dan kaki belakang dengan cara melompat. Bagaimana dengan hewan lain? Bagaimana mereka bergerak? Sebelum membahasnya, terlebih dahulu, Buci akan menyampaikan tentang penggolongan hewan berdasarkan tulang belakangnya. Berdasarkan tulang belakangnya, hewan digolongkan menjadi dua. Satu, hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Anda lihat di sini, contohnya hewan apa saja? Ya, ada beruang, burung, ular, katak, dan rusa. Coba sebutkan hewan lain yang masuk ke kelompok hewan vertebrata, yaitu hewan yang punya tulang belakang. Anda catat di buku ya. Penggolongan yang kedua adalah hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya adalah cacing,
siput, semut, dan bintang laut. Apakah tadi sudah dicatat yang bertulang belakang? Nah, sekarang sebutkan lagi hewan yang masuk ke kelompok hewan invertebrata. Bagaimana hewan-hewan tersebut bergerak? Ini ada tabel. Bagaimana cara hewan bergerak? Contohnya ada beberapa yang Ibu Ji sebutkan, yaitu katak dewasa, bergerak menggunakan kaki depan dan kaki belakang, berudu menggunakan ekor, buaya menggunakan kaki depan dan kaki belakang, monyet menggunakan tungkai depan dan tungkai belakang, burung menggunakan sayap, ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor, ular menggunakan otot perut, dan siput menggunakan otot perut. Hewan vertebrata dan hewan invertebrata mempunyai perbedaan di beberapa hal, yaitu di tulang belakang, sistem peredaran darah, otak, alat pernapasan, sistem saraf, dan jenis hewannya. Ananda simak dan pahami baik-baik tabel berikut ini. Baca dengan cermat dan teliti, kemudian dihafalkan ya. Setelah membahas alat gerak pada hewan, selanjutnya kita akan membahas alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang-tulang pada manusia akan terangkai menjadi rangka. Anda perhatikan, inilah rangka pada tubuh kita yang tersusun atas tulang-tulang. Ada berapa banyak tulang pada tubuh kita? Yaitu terdapat 206 tulang pada rangka manusia dewasa. Ananda simak nama-nama tulangnya dan terletak di bagian mana, kemudian dihafalkan dan cari tahu fungsinya ya. Rangka manusia dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, rangka kepala. Pada rangka kepala terdapat tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, tulang pipi, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang hidung, dan tulang dahi. Bagian yang kedua adalah rangka badan. Pada rangka badan terdapat tulang belakang. Tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian terdapat tulang dada dan tulang rusuk. Bagian yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri atas tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas atau bagian tangan terdiri atas tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Tulang anggota gerak bawah atau kaki terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki,
dan tulang jari kaki. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3, yaitu bentuk pipih, pendek, dan pipa. Tulang yang berbentuk pipih terdapat pada tengkorak, rusuk, dan belikat. Tulang yang berbentuk pendek antara lain terdapat pada telapak tangan dan ruas tulang belakang. Sedangkan tulang yang berbentuk pipa terdapat pada paha, tungkai bawah, dan tungkai atas. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sendi. Apakah itu sendi? Sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa buah tulang. Ada 4 macam sendi pada manusia, yaitu sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, dan sendi pelana. Sendi engsel adalah sendi yang bergerak satu arah. Contohnya pada lutut, siku, ruas jari. Coba Ananda gerakkan siku Ananda. Siku Ananda hanya bisa bergerak satu arah saja. Itulah yang dinamakan sendi engsel. Yang kedua, sendi peluru, yaitu sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Contohnya, sendi antar gelang bahu dan lengan atas. Yang ketiga, sendi putar. Sendi putar terdapat di antara tulang atlas dan tulang leher. Yang keempat, sendi pelana. Terletak pada tulang ibu jari antara telapak tangan dari jari tangan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga Ananda soleh-soleha bisa memahami dengan baik. Semangat ya dalam pembelajarannya. Hafalkan. Semoga di pertemuan selanjutnya Ananda akan bisa memahami dengan lebih baik. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai otot, kelainan pada tulang, dan kelainan pada otot. Demikian, wassalamualaikum.